Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Akbar Saini, NPM 2019-10-2015 dari Prodi Bahasa Indonesia semester 4. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar asesmen pembelajaran. Penulis Endang Puerwanti. Kompetensi mengajar adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh semua tenaga pengajar. Berbagai konsep dikemukakan untuk mengungkap apa dan bagaimana kemampuan harus dikuasai oleh tenaga pengajar di berbagai tingkatan sekolah. Dalam buku yang disusun oleh PPPG atau Proyek Pengembangan Pendidikan Guru, dikemukakan 10 kompetensi, yaitu: pertama, kemampuan menguasai landasan pendidikan; kedua, kemampuan menguasai bahan ajar; ketiga, kemampuan mengelola proses belajar mengajar; 4. Kemampuan mengelola kelas. 5. Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar. 6. Kemampuan menilai hasil belajar. 7. Kemampuan mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan. 8. Kemampuan menyelenggarakan administrasi pendidikan. 9. Kemampuan menggunakan media atau sumber belajar. Dan yang terakhir, kemampuan menafsirkan hasil penelitian untuk kepentingan pengajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran selalu muncul pertanyaan, apakah kegiatan pengajar telah sesuai dengan tujuan? Apakah siswa telah dapat menguasai materi yang disampaikan? Dan apakah proses pembelajaran telah mampu membelajarkan siswa secara efektif dan efisien? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu dilakukan asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran merupakan bagian integral dari seluruh proses pembelajaran. Hingga kegiatan asesmen harus dilakukan pengajar sepanjang rentang waktu berlangsungnya proses pembelajaran. Itulah sebabnya kemampuan untuk melakukan asesmen merupakan kemampuan yang dipersyaratkan bagi setiap tenaga pengajar. Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik menyangkut kurikulumnya, program pembelajaran, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Asesmen secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan non-pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu. Dalam melaksanakan asesmen pembelajaran, guru akan mendapatkan dengan 3 istilah, yaitu: 1. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa sehingga hasil pengukuran harus bersifat angka. 2. Evaluasi adalah proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran dengan kriteria tertentu. Kriteria ini dapat berupa proses atau kemampuan minimal yang dipersyaratkan atau atas keberhasilan. Dapat pula berupa kemampuan rata-rata untuk kerja kelompok dan berbagai patokan yang lain. 3. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus diwajibkan oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan. Sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu, tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam asesmen pembelajaran di samping alat ukur yang lain. Jadi, dapat diartikan bahwa asesmen pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk landasan pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulum, program pembelajaran, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Asesmen pembelajaran bertujuan untuk: 1. Memberi pembelajaran secara lengkap tentang target pembelajaran yang dapat dijelaskan. Sebelum pendidik melakukan asesmen terhadap siswanya, terlebih dulu harus mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan siswa, informasi yang dibutuhkan tentang pengetahuan, keterampilan, dan performa siswa. 2. Memilih teknik asesmen untuk kebutuhan masing-masing siswa. Bila mungkin, guru dapat menggunakan beberapa indikator keberhasilan untuk setiap target pembelajaran. 3. Teknik asesmen ini harus dapat mengungkapkan kemampuan khusus serta untuk dapat mengembangkan kemampuan siswa, sehingga ketika memilih teknik asesmen harus pula dipertimbangkan manfaat untuk umpan balik siswa.
Sekian penjelasan yang sempat saya berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.